Shalom saudara dan saudari. Alkitab berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan kita mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Dan saat ini mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui lagu. Come on, let's sing a new song.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara dan saudari sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik daripada Injil Lukas 24 ayat 44 hingga 53. Begini bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom semua, apa kabar? Selamat bertemu dan selamat beribadah bersama melalui kebaktian online pada pagi ini. Mari kita berdiam seketika dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan Bapa yang kami sembah di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi ini kami berkesempatan untuk menyembah dan melayani Tuhan bersama pada pagi ini. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Bantulah kami untuk dapat menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengisytiharkan kedaulatan-Mu sebagai Tuhan, Raja dan Penyelamat atas kehidupan kami, bahkan atas masa pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, saya ingin memulai dengan suatu pertanyaan. Pernahkah saudara-saudari berputus asa? Terdapat banyak sebab mengapa seseorang boleh berputus asa. Izinkan saya untuk mengambil beberapa contoh. Misalnya, yang pertama, seorang pelajar yang berulang kali gagal dalam peperiksaan, atau seorang pekerja yang seringkali kehilangan pekerjaan. Contoh yang lain ialah masalah penyakit yang sukar untuk disembuhkan, atau mungkin masalah rumah tangga yang berpecah belah. Nah, semua ini boleh menyebabkan seseorang itu berputus asa. Pertanyaan yang berikutnya, dalam situasi seperti ini, apakah yang sangat diperlukan? Sudah tentu sebuah pengharapan, karena pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat bagi jiwa kita, sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Saya ingin mengajukan satu lagi pertanyaan. Di manakah kita boleh menemukan atau mendapatkan sebuah pengharapan? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sehingga ayat yang ke-53. Saya ulangi, Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-53. Dan di dalam pembacaan pada pagi ini, kita diajak untuk mengimbas kembali peristiwa, yaitu peristiwa selepas penyaliban Tuhan Yesus. Dan di dalam pembacaan ini kita juga diajak untuk mengimbas kembali atau menyorot kembali bagaimana situasi ataupun keadaan murid-murid Yesus selepas Tuhan Yesus disalibkan. Nah, ada beberapa bahagian di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mereka menjadi sangat takut dan berputus asa. Tetapi pada akhir pembacaan ini kita dapat melihat bagaimana situasi mereka berubah. Mereka berubah dari seorang ataupun dari individu yang
menjadi sangat takut menjadi seorang pribadi ataupun seorang individu yang bersemangat dan penuh dengan pengharapan. Nah, melalui pembacaan kita pada pagi ini sekurang-kurangnya ada 2 perkara yang boleh kita pelajari. Yang pertama, apakah dasar dari sebuah pengharapan? Nah, izinkan saya untuk membaca kembali di dalam ayat yang ke-46. Dalam ayat yang ke-46 mengatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saya ulangi, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi rupa-rupanya saudara dan saudari, dasar dari sebuah pengharapan yang pertama sekali adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya ialah, mengapa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi dasar ataupun asas dari sebuah pengharapan? Nah, ini karena kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 mengatakan, mari kita lihat bersama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam perkataan yang lain, saya ulangi bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen. Dan pada masa yang sama di dalam kitab Ibrani, kita lihat bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kedua hal ini berhubung kait. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita, manakala iman itu sendiri adalah dasar pengharapan kita. Nah, dasar yang berikutnya terdapat di dalam ayat yang ke-50. Kita kembali di kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sehingga ayat yang ke-51. Dalam ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke syurga. Jadi dasar pengharapan yang kedua ialah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengajukan satu lagi soalan. Bila Yesus terangkat ke syurga, apa yang berlaku kepada Yesus? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 dalam terjemahan bahasa Malaysia mengatakan, Kristus Yesus dialah yang sudah mati, bahkan sudah dibangkitkan daripada kematian dan berada di sebelah kanan Allah. Jadi rupa-rupanya saudara dan saudari, Tuhan Yesus bukan hanya terangkat ke syurga, tetapi apabila Tuhan Yesus berada di syurga, dikatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, mengapa Tuhan Yesus perlu naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Allah? Ketika Yesus berada di bumi ini, dia menyempurnakan karya penyelamatannya melalui kematian dan
kebangkitannya. Tetapi apabila Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan Yesus menyempurnakan bahagian warisan kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan, itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam syurga. Jadi saudara dan saudari, Tuhan Yesus naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Allah untuk menyempurnakan bahagian warisan yang diperuntukkan kepada kita. Amin. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kalau sebentar tadi kita bercakap tentang dasar dari sebuah pengharapan, pelajaran yang berikutnya adalah message dari sebuah pengharapan. Nah, apakah message pengharapan itu? Di dalam ayat yang ke-47, Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-47 dikatakan, dalam namanya berita tentang pertaubatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saya ulangi, dalam namanya berita tentang pertaubatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, saudara dan saudari, saya ingin mengajukan satu lagi pertanyaan yang berikutnya. Mengapa pertaubatan dan pengampunan dosa menjadi intipati pengharapan dalam pembicaraan kita pada pagi ini? Dan semasa PKP yang pertama dan PKP yang kedua, kita semua didorong untuk berdoa bersama untuk situasi ataupun keadaan yang berlaku di negara kita, bukan hanya di negara kita tetapi juga di seluruh dunia yang berhubung kait dengan wabah penyakit COVID-19. Nah, ada satu ketika di dalam refleksi dan doa, ketika berdoa untuk masalah ataupun memohon campur tangan Tuhan untuk membantu kita di dalam mengatasi masalah wabak penyakit COVID-19, saya diperingatkan tentang satu perkara, yaitu sebenarnya masalah yang terbesar di dalam dunia pada waktu ini bukanlah berhubung kait dengan wabak penyakit ataupun mana-mana masalah yang sedia ada. Misalnya akibat daripada COVID-19 berlakunya masalah ataupun krisis ekonomi yang menurun, bukan hanya di negara Malaysia tetapi juga di negara-negara yang lain, di bahagian-bahagian yang lain di seluruh dunia. Tetapi ini bukanlah masalah yang paling utama yang dihadapi oleh diri kita sendiri maupun umat manusia secara sejagat. Ada satu wabak penyakit yang lain ataupun masalah terbesar yang lain yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Nah, apakah wabak penyakit itu? Wabak penyakit itu adalah wabak penyakit dosa. Nah, kita semua sedia maklum bahwa pada waktu ini ada banyak para pengkaji dan juga ahli saintis yang berusaha untuk menemukan dan mencipta vaksin untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini.
Tetapi apakah vaksin yang boleh membantu di dalam mengatasi masalah penyakit dosa ataupun wabak penyakit dosa yang merebak di seluruh dunia? Dan di dalam pembacaan kita, khususnya di dalam ayat yang ke-47 mengatakan bahwa vaksin yang diperlukan untuk mengatasi wabak penyakit dosa di seluruh dunia di kalangan umat manusia adalah pertaubatan dan pengampunan dosa. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-48 Yesus memberikan satu perintah yang amat jelas kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, dan khususnya kepada setiap orang yang percaya pada hari ini dengan mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya ulangi, kamu ataupun kita adalah saksi daripada semuanya ini. Oleh karena itu kita harus mengisytiharkan berita pengharapan yang berhubung kait dengan pertaubatan dan pengampunan dosa. Karena inilah perkara yang paling diperlukan oleh umat manusia sejagat pada hari ini. Amin. Dan kita lihat yang berikutnya. Selain daripada pengharapan akan adanya pertaubatan, pemulihan, dan pengampunan dosa, adakah pengharapan yang lain yang disediakan bagi kita? Di dalam Lukas pasal 24 dalam ayat yang ke-49, nah saya hanya akan membacakan ayat 49 bahagian E, dikatakan, dan aku, kata Yesus, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 mengatakan bahwa janji itu berhubung kait dengan pengutusan roh penghibur ataupun roh penolong. Dalam ayat 26 dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Mengapa Roh Kudus? Jawabannya ialah karena Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang dapat menjadi sahabat dan penolong kita yang sempurna. Bagaimanakah kita boleh survive dalam kehidupan kita di dunia pada hari ini, sementara kita berhadapan dengan pelbagai masalah, pelbagai cabaran, tidak kira sama ada cabaran ataupun masalah pribadi, masalah yang berhubung kait dengan keluarga, di tempat kerja, dan di mana-mana. Bagaimanakah kita boleh meneruskan kesinambungan kehidupan kita dalam situasi seperti ini? Kalau kita perhatikan di luar sana, kita mendapati ada banyak orang yang mengalami tekanan, mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan tidak kurang. Ada juga ramai di luar sana yang tidak dapat bertahan dan akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri nyawa mereka, ataupun dalam perkataan lain membunuh diri. Kita juga tidak kurang, tidak kebal daripada mereka. Pada hari ini kita juga memerlukan pengharapan, pertolongan, penyertaan daripada Tuhan. Bagaimanakah kita boleh mengalami penyertaan Tuhan setelah Tuhan Yesus kembali semula ke surga lebih 2000 tahun yang lalu? Jawabannya adalah Roh Kudus. Tuhan berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Hanya dengan melalui kehadiran Roh Kudus kita boleh survive dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, saya ingin mengakhiri firman Tuhan pada pagi ini dengan mengajak kita untuk merenungkan kembali diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Apakah
situasi dan keadaan kita pada waktu ini. Adakah kita sedang berputus asa? Adakah kita sedang memerlukan sebuah pengharapan? Dan saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menguatkan dan meneguhkan hati kita. Marilah kita terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya di dalam Tuhan Yesus adanya pengharapan yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami menaikkan segala pujian, segala penghormatan, segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu pada pagi ini, Engkau mengingatkan kami sekali lagi bahwa ada harapan bagi kehidupan kami di dalam dunia ini. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Ini kami Tuhan, kami membawa hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kuatkan dan teguhkan hati kami, bantulah kami, supaya kami dapat terus menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus sepanjang perjalanan hidup kami, bahkan perjalanan iman kami di dalam dunia ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua katakan, amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah dan kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama sekali kita bersyukur dan memuji Tuhan bahwa Dialah Tuhan yang memelihara perjanjiannya. Sebagaimana Dia setia kepada Israel dalam membekal keperluan hidup dan melindungi mereka, maka pada hari ini Dia juga setia kepada umat-Nya yang setia kepadanya dalam membekalkan kehidupan dan juga melindungi kita. Yang kedua, kita saling berdoa bahwa ketika kita mengingati kenaikan Yesus, gereja akan menunaikan harapan akan kedatangan Kristus yang kedua dalam pilihan hidup dan gaya hidupnya. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk negara kita agar adanya kepimpinan yang tegas dan integriti. Berdoa agar Tuhan mengasihani negara ini dan melindungi rakyat bebas daripada kesan salah laku pemimpin-pemimpin pada masa lalu dan masa kini. Mari kita berdoa bersama-sama.
dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, mari kita menerima berkat Tuhan. Setosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara jiwa dan hati kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama dan kita akhiri kebaktian kita dengan memberikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Siap lompat buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Lompat sama-sama buat Tuhan. besertaku, ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan, oh harapan yang baru. Oh sing it. Oh
sembah